Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ini, Bu. Berangkat semuanya. Ya. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doanya nanti dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ya? Naura, Bu. Oh ya, Mbak Naura ya. Silakan dipimpin Mbak Naura. Baik. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Sekarang presensi dulu ya. Naura ada? Ada, Bu. Ya. Vina Muzayana Hadir, Bu. ya. Muji Hikmatullah Hadir, Bu. Ica Hadir, Bu. ya. Hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Nah, kira-kira kita mau belajar apa? Coba ada yang tahu? Kemarin kan kita belajar surat ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi ke surat lamaran kerja. Nah, ya. Coba dibaca tujuan pembelajarannya Mbak Muji. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami, menerapkan, dan menyajikan surat lamaran pekerjaan yang dipelajari. Ya, baik. Nah, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan KI-nya ya. Kalian tahu KD dan KI kan? Ya, Bu. Nah, KD sama KI itu adalah suatu tujuan yang harus dicapai. Nah, KD-nya itu ada KD 3.1, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan 4.1, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tertulis. Nah, berdasarkan KD tersebut, berarti kalian harus memahami unsur-unsur dan isi surat lamaran pekerjaan serta mengkonstruksinya menjadi surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada IPK pengetahuan. IPK itu apa sih? Nilai, Bu. Iya, indeks prestasi kumulatif ya. Yang pertama ada mengidentifikasi isi dan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan. Kalian tahu mengidentifikasikan? Mengidentifikasi berarti mengenal ya. Ya. Nah, untuk IPK keterampilannya ada mempresentasikan, menanggapi dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu ada menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kalian akan diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan dan yang selanjutnya yaitu dipresentasikan ya.
Baik, Bu. Ya, nanti ada salah satu yang Ibu tunjuk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu memiliki motivasi nih. Nah, motivasinya itu ilmu itu diibaratkan seperti apa namanya, sesuatu yang tidak habis nilainya ya, tidak seperti uang. Nah, jadi ilmu itu walaupun dibelanjakan, walaupun dibagi-bagikan itu tidak akan habis. Tetapi kalau uang, jika kita bagi-bagikan, uang itu akan habis. Jadi ilmu dengan uang itu lebih berharga ilmu. Maka orang yang memiliki ilmu itu lebih penting daripada orang yang memiliki harta ya. Jadi selain kita memiliki harta, kita harus juga memiliki ilmu. Nah, ilmu itu dapat mendatangkan harta. Kalau harta itu juga dapat mendatangkan ilmu, tetapi jika dibelanjakannya sesuai atau dengan benar ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada video. Nah, karena di sini tidak ada layar proyektor, kalian boleh membuka HP kalian masing-masing. Gadget. Nah, di situ Ibu sudah mengirimkan video di WhatsApp ya. Nah, nanti kita tonton bersama-sama. Baik, Bu. Ya, Ibu akan memutarnya di laptop Ibu.
Nah, ya, sudah selesai semua ya Sudah, semuanya. Bu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke salindia. Kalian bisa membuka salindianya di layar HP Anda. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Baik, Bu. Penghapus sama spidolnya di mana ya? Itu. Sebentar, Bu, saya ambilkan. Oh iya, terima kasih Mbak Nafra. Terima kasih Mbak. Nah, di sini ada yang tahu pengertian dari surat? Ada tidak? Ada Bu, tapi menurut saya sendiri, Iya. Boleh, silakan. kalau menurut saya surat itu alat komunikasi tertulis. Ya, berarti surat itu sebagai sarana penyampaian informasi ya. Iya, betul sekali Mbak Vina, 100 ya. Buat Mbak Vina. Nah, kalian itu tahu nggak sih jenis-jenis surat? Tahu Bu? Surat itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Yang pertama surat ya resmi. Yang kedua tidak resmi. Nah, contoh surat resmi, contohnya surat apa? Dinas. Ya, surat dinas. Terus surat lamaran pekerjaan ya. Ya. Terus yang tidak resmi, contohnya ya surat pribadi, bagus. SMS termasuk surat bukan? Iya, elektronik. Iya, tapi berbasis elektronik ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke surat lamaran pekerjaan sesuai dengan KD-nya ya. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Siapa yang tahu? Mbak Vina mungkin? Oh iya. Mbak Ica? Ya. Ibu saja ya yang memberikan definisinya. Nah, surat lamaran pekerjaan yaitu merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada yang ditujukan kepada pejabat yang memiliki lapangan pekerjaan. Nah, melalui surat ini pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu isinya permohonan untuk Pengajuan. ya pengajuan kita memohon untuk bekerja ya. 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 Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Ayo, siapa yang tahu? Mbak Naura tahu fungsi surat lamaran pekerjaan? Kalau menurut pribadi yang saya ketahui tentang fungsi pertama surat lamaran kerja itu adalah untuk pengajuan Bu atau permohonan kerja secara resmi kepada perusahaannya. Ya, betul sekali. Jadi tanda tertulis pengajuan permohonan kerja ya, tanda tertulis. Nah, yang kedua sebagai alat komunikasi. Nah, kita mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada organisasi atau instansi. Nah, nanti oleh instansinya kita juga dikirimi surat kembali ya, balasan. Bisa melalui email atau bisa melalui surat yang cetak tertulis. Nah, yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Nah, biasanya surat lamaran pekerjaan itu diminta ditulis menggunakan tangan supaya si penerima kerja itu atau organisasi itu dapat mengetahui bagaimana karakter dan pribadinya dari si pelamar, ya, dari tulisannya ya. Nah,
Yang selanjutnya ada struktur surat lamaran pekerjaan. Ayo, siapa yang bisa nanti Ibu kasih nilai 100? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Ica. Yang saya ketahui struktur surat lamaran pekerjaan itu ada 10. Ya, Yang pertama ada tempat dan tanggal surat dibuat. Yang kedua ada lampiran. Kemudian ada perihal. Kemudian alamat surat ditujukan kepada siapa. ya. Kemudian yang kelima ada salam pembuka. 6 alinea pembuka. Kemudian 7 alinea isi. 8 alinea penutup. 9 salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Iya, bagus. Sudah lengkap ya itu? Nah, biasanya itu ada kepala surat. Nah, kepala surat itu biasanya berisi perihal sama lampiran. Ya. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jadi surat pekerjaan juga terdapat beberapa jenis ya. Nah, ada 2 jenis dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Nah, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup itu surat lamaran pekerjaannya disambung dengan biodata atau CV, kurikulum vitae dari si pelamar ya. Namun kalau surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup yaitu surat lamaran pekerjaan yang terpisah dengan CV atau biodata dari si pelamarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Sudah jelas ya? Jelas. Ya. Nah, yang selanjutnya ada hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya, Marina. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu yang pertama menyebutkan sumber lamaran, yang kedua identifikasi diri posisi yang dikehendaki, yang ketiga riwayat pendidikan, yang keempat riwayat pekerjaan bila ada, yang kelima kemampuan lain yang dimiliki, dan yang terakhir surat referensi bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya, bagus. Sudah benar ya. Yang pertama yaitu menyebutkan sumber lamaran. Jadi menyebutkan sumber lamaran di bagian pembuka surat biasanya. Jadi si pelamar itu menuliskan surat lamaran ini berdasarkan informasi dari mana seperti itu. Misalnya dari surat kabar atau dari iklan di media sosial seperti itu. Sudah mudah? Sudah ya. Yang kedua yaitu identifikasi diri posisi yang dikehendaki. Nah, yang ketiga yaitu riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Terus riwayat pekerjaan bila sudah pernah bekerja ya. Yang selanjutnya ada kemampuan lain yang dimiliki. Misalnya memiliki kemampuan di bidang operator komputer seperti itu. Itu biasanya disertakan ijazah atau sertifikat ya, sertifikatnya. Nah, yang selanjutnya ada surat referensi. Bila ada pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambil keputusan. Nah, dari materi tersebut apakah sudah jelas? Sudah Bu. Nah, ya. Kalau sudah jelas, nanti kalian diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya itu Ibu akan memberikan contoh surat lamaran pekerjaan.
Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah disertai dengan strukturnya ya. Silakan dibaca. Waktu untuk membacanya Ibu batasi 5 menit ya. Baik, Ibu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya. Setelah ini kalian itu diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Nah, sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, Ibu akan memberitahukan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, struktur dari surat lamaran pekerjaan ada yang masih tahu? Saya, Bu, masih ingat. Oh ya. Sebentar, Bu, saya buka catatan saya ya yang Ya. kemarin. Yang lain boleh sambil menulisnya ya. Iya, Bu. Bu. Ya. Sepertinya spidolnya habis. Ayo Mbak Naura. Struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama harus ada tempat dan tanggalnya. Ya. Yang kedua kita harus
memiliki atau dikasih lampiran. Yang ketiga, memuat hal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, alinea pembuka. Yang ketujuh, alinea isi. Yang kedelapan, alinea penutup. Dan kesembilan, salam penutup. Dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang kita. Seperti itu, Bu. Oh ya, semuanya sudah ditulis? Sudah, Bu. Ya, maaf ya Ibu tidak bisa menuliskannya di sini Ya, karena spidolnya habis. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Ya, nanti salah satu membacakan hasil dari pekerjaannya. Baik, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Coba salah satu ada yang membacakannya. Ya, Mbak Naura coba. Ini kalau salah, maaf ya, Bu, karena masih belajar. Ya, tidak apa-apa. Contohnya Yogyakarta, 20 Juni 2021. Perihal surat lamaran pekerjaan. Terus kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD Bank BPD Daerah Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari koran pada tanggal 14 Juni 2021 bahwa Bank BPD daerah membutuhkan pengumpul kredit bank. Untuk itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Naura, tempat atau tanggal lahir Kulon Progo, 13 Agustus 2002. Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Email nauraalfikria20@gmail.com. Nomor HP atau WA 08 12 16 40 50 34. Bersama surat ini saya sampaikan bahwa saya tertarik untuk melamar pekerjaan di posisi tersebut. Sebagai pertimbangan Bapak atau Ibu, saya melampirkan berkas. 2. 1. Ijazah dan transkrip nilai. 2. Surat keterangan sehat atau SKS. 3. Foto terbaru 3x4. 4. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. 5. Surat daftar riwayat hidup. Besar harapan saya supaya dipanggil untuk tes dan wawancara lebih lanjut dan bisa menempati posisi pengumpul kredit bank di Bank BPD daerah. Demikian surat lamaran kerja ini saya tulis. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya,
tanda tangan, setelah itu nama saya, Naura Rafiqrian. Seperti itu, Bu. Oh ya, berarti itu jenis surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan biodatanya ya, Iya, atau Bu. kurikulum lainnya. Ya. Nah, kalian sudah menguasai kan? Tadi sudah ada video, sudah ada salundia. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan post test ya. Ibu kasih waktu 5 menit, 10 soal. Nanti kita bahas setelah kalian mengerjakan. Baik, Bu. Waktunya kurang 1 menit ya. Sebentar, Bu. Ya. Sudah 5 menit ya, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Ya, silakan kalian tukarkan jawaban kalian dengan temannya ya. Dikoreksi sama temannya. Naura ditukar sama Ica. Mbak Bina sama Puji.
Nah ya, Mbak Tina kan mau. Bukan. Kita bahas satu persatu ya. Dari Mbak Vina. Ya, Bu. Nomor 1. Nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan adalah: A. Tanggal surat, B. Ucapan terima kasih, C. Alamat surat, D. Isi surat, E. Halaman. Nah, yang benar apa jawabannya? Jawaban saya B, Bu. Jawabannya ucapan terima kasih. Iya, kan yang tidak ya, yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi ucapan terima kasih. Ya. Biasanya ucapan terima kasih itu ketika sudah diterima. Ya. Ya, Bu. Nomor 2, ayo, Mbak Nora. Nomor 2, membuat surat lamaran yang baik dan benar harus ditinjau dari segi A. Kalimat sampai kata, B. EYD sampai halaman, C. Kaitan antar kalimat dan hal, D. Hal dan struktur, E. Diksi dan EYD. Jawabannya A, Bu. Kalimat dan katanya harus ditinjau. Ya, betul. Harus menggunakan kalimat efektif ya, dan kata-kata yang sesuai agar informasinya dapat tersampaikan. Yang selanjutnya nomor 9, Mbak Ica. Hal yang tidak perlu dikemukakan dalam surat lamaran adalah: A. Nama pelamar, B. Jenis kelamin pelamar, C. Pendidikan pelamar, D. Tempat tinggal pelamar, E. Cita-cita pelamar. Nah, jawaban saya E, Bu. Cita-cita pelamar. Ya, betul. Cita-cita pelamar. Cita-cita pelamar tidak dicantumkan ya. Yang nomor 10, Mbak Muci. Berikut yang bukan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran adalah: A. Jabatan yang diinginkan, B. Identitas pelamar, C. Latar belakang pendidikan pelamar, D. Kualifikasi pelamar, E. Besaran upah atau gaji yang diinginkan pelamar. Yang benar jawabannya yang Jawabannya adalah E. iya, betul. Besaran upah atau gaji yang diinginkan pelamar. Iya, kan yang bukan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran ya. Jadi di dalam surat lamaran itu tidak ada besaran upah atau gaji yang diinginkan oleh pelamar, karena di situ biasanya kewenangan dari perusahaannya ya, bukan si pelamar sendiri yang menentukan upah dan gajinya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan soal dan jawabannya. Yang selanjutnya kali ini tidak ada tugas ya. Ya, untuk persiapan pembelajaran pada minggu ke depan, kalian membaca materi yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Ya. Nah, Ibu akan mengulas dari kesimpulan pembelajaran kali ini. Nah, kita tadi sudah belajar pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Ya, pengertian dari surat lamaran pekerjaan yaitu merupakan surat yang ditujukan kepada perusahaan dengan tujuan untuk melamar pekerjaan. Ya, bagus, 100 Mbak Vina. Nah, dan strukturnya ya, strukturnya ada tanggal dan kota ya, kota dan tanggalnya. Terus yang selanjutnya ada perihal lampiran, itu merupakan kepala surat. Nah, yang selanjutnya ada
alamat ya, alamat yang ditujukan kepada, terus di mana, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada salam pembuka. ya salam pembuka, Terus di salam pembuka itu biasanya selanjutnya itu terdapat dari mana informasi si pelamar itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu. Nah, yang selanjutnya ada ya alinea pembuka. Selanjutnya ada alinea isi. Alinea isi itu berisi nama seperti itu ya. Ya. Yang selanjutnya ada Alinea penutup. Alinea penutup yaitu yang besar harapan saya agar diterima ya. Ya. Selanjutnya ada salam penutup ya. Terus yang selanjutnya Tanda tangan dan nama terang. tanda tangan dan nama terang dari si pelamar. Nah, tadi fungsi surat lamaran pekerjaan ada 3, yaitu yang pertama ada Tanda tertulis pengajuan pekerjaan. Yang kedua sebagai sumber alat komunikasi. alat komunikasi. Yang ketiga Bahan pertimbangan. bahan pertimbangan. Ya, bagus. Mbak Muci tidak ngantuk tadi ya? Tidak, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, sekian pembelajaran kali ini ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, ini bisa menjadi bekal untuk nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan saat akan melamar pekerjaan. Ya. Ibu tutup pembelajarannya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Atas perhatiannya terima kasih. Kalau ibu ada kurangnya, ibu mohon maaf ya. Ya. Sama-sama, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.